Saudara, lalu bagaimana persiapan jelang pemindahan jenazah Paus Fransiskus ke Basilika Santo Petrus? Kita akan tanyakan langsung pada kontributor Kompas TV di Roma, ada Antonius Agnindito di sana. Selamat siang waktu Indonesia, Anin. Selamat pagi waktu Roma. Ini pukul berapa rencananya jenazah Paus Fransiskus ini akan dipindahkan? Dan bagaimana persiapannya, Anin? Baik, Jihan, selamat pagi waktu setempat, selamat siang waktu Indonesia. Memang jenazah dari Bapak Suci Paus Fransiskus akan dipindahkan hari ini dari kediamannya di Dome Sancte Martire yang terletak di dalam tembok Vatikan ke dalam Basilika Santo Petrus hari ini tepatnya jam 9 pagi. Saat ini sekarang jam 7 pagi kurang lebih di sini, jadi kurang lebih kita dari saat ini. Memang ada terlihat persiapan yang sangat cukup besar pagi ini ketika saya datang ke sini tadi pagi, terlihat pengamanan sangat-sangat ketat. Ada polisi dari berbagai macam negara unik ya, Jihan. Bukan hanya dari negara Vatikan, tapi juga ada polisi dari negara Italia. Tadi kemarin saya sempat melihat juga polisi dari negara Jerman. Jadi memang ada sangat penjagaan yang sangat ketat untuk memastikan keamanan dan protokol di sini berjalan dengan lancar. Terutama juga untuk para peziarah sehingga mereka bisa datang juga dengan tetap tertib dan tanpa halangan. Rencana perpindahan jenazah Paus Fransiskus sendiri akan dilaksanakan tadi saya sudah sampaikan jam 9 pagi di dalam Dome Sancta Martire terletak di sebelah kanan Basilika Santo Petrus. Itu akan dimulai dengan adanya misa yang akan dipimpin oleh Camerlengo atau penjaga rumah tangga dari Vatikan, yaitu adalah Kardinal Farrell, yang di mana setelah misa itu jenazah Bapak Suci Paus Fransiskus akan dibawa ke Piazza Santa Marta yang kemudian akan digiring melalui ark bel atau mungkin gerbang bel di mana ada penjaga Swiss di situ, kemudian akan belok dan masuk menuju Basilika Santo Petrus. Begitu, Jihan, untuk persiapannya di sini dan juga jalurnya dari perpindahan jenazah Paus pada hari ini. Ya, sekitar 2 jam lagi jenazah dari Paus Fransiskus akan dipindahkan ke Basilika Santa Petrus. Lalu Anin, selama masa berkabung di sana, adakah penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah Vatikan untuk wisatawan yang berkunjung ke Vatikan? Baik, Jihan, memang seperti yang kita sudah ketahui, wafatnya Paus ini kan cukup mendadak. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang tadinya tidak dipersiapkan tapi harus dilakukan untuk mengatasi mungkin banyaknya sekali peziarah yang datang ke sini. Jadi memang ada sedikit perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Vatikan, bukan hanya pemerintah Vatikan tapi juga pemerintah Italia untuk memastikan keamanan di lokasi ini. Jadi salah satunya adalah misalkan beberapa titik-titik untuk memasuki wilayah Vatikan atau wilayah Basilika Santo Petrus atau Piazza Santo Petrus, beberapa sudah ditutup. Dan mungkin beberapa akses-akses yang sebelumnya bisa kita lalui, seperti misalkan di sebelah kiri saya, di sebelah sana, itu biasanya ada jalan di mana orang bisa masuk keluar lalu lalang tanpa masalah. Sekarang ada polisi yang menjaga dan melarang masyarakat lewat situ dan harus muter lewat depan. Jadi memang ada beberapa protokol-protokol yang diubah. Selain itu juga, misalkan Museum Vatikan dan Kapel Sistina juga akan ditutup karena memang itu akan menjadi lokasi di mana pemilihan Paus selanjutnya karena akan dilaksanakan di Kapel Sistina yang terletak di dalam Museum Vatikan. Selain itu, Basilika tetap buka untuk umum, tapi khusus untuk hari ini ada jam-jam tertentu yang sedikit berbeda. Jadi misalkan hari ini karena ada perpindahan jenazah Bapak Suci Paus Fransiskus, Basilika mulai dibuka untuk umum hanya setelah jam 11 pagi waktu setempat. Meskipun biasanya dibukanya lebih pagi dari sebelumnya. Tapi selain itu, peziarah maupun turis-turis tetap bisa datang ke ke Piazza Santo Petrus dan Basilika Santo Petrus setelah di jam yang saya sampaikan tadi. Tapi memang ada pengamanan yang jauh lebih ketat dan jalur-jalur yang biasanya mungkin orang bisa lewati agak sedikit berubah. Begitu, Jihan. Ya, Anin, apakah sejauh ini sudah ada kardinal-kardinal dari seluruh Indonesia atau seluruh dunia ini sudah berdatangan ke Vatikan? Mengingat memang setelah prosesi pemakaman Paus Fransiskus ini selesai, nanti akan ada konklav di sana. Iya, baik, Jihan. Memang dari informasi yang saya dapatkan, memang semenjak dari hari wafatnya Bapak Suci Paus Fransiskus, memang kardinal-kardinal mulai datang dari seluruh dunia. Namun saya belum bisa memastikan apakah sudah semua datang atau belum. Tapi saya sudah melihat bahwa ada banyak kardinal-kardinal mungkin yang dari Afrika atau yang dari Amerika sudah
sudah tiba di sini. Dan oleh sebab itulah juga kenapa nanti nanti sore waktu setempat jam 5 sore akan dilaksanakan juga General Congregation kedua atau kongregasi umum para kardinal kedua yang sebelumnya telah dilaksanakan yang pertama kemarin, namun belum semua kardinal bisa datang. Nanti di General Congregation kedua ini akan dilaksanakan juga salah satunya diskusi untuk memastikan jadwal konklave dilakukan. Begitu Jihan, memang sudah ada banyak yang datang, tapi saya belum bisa memastikan apakah semuanya sudah. Baik, terima kasih atas laporan Anda, kontributor Kompas TV Antonius Aknindito dari Vatikan. Terima kasih, selamat bertugas kembali.